Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya di channel Ruang Info. Pada video kali ini kita akan sama-sama melihat berita terkait tentang bagaimana nasib honorer di tahun 2024 ini. Berita ini saya kutip dari cnbcindonesia.com. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi headline berita ini itu dia mengatakan bahwa honorer dihapus Desember tahun 2024. Maka semua bakal diangkat jadi PNS. Nah, mari kita lihat isi beritanya. Jadi Presiden Joko Widodo telah mengumumkan akan membuka formasi sebanyak 2,3 juta dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN tahun anggaran 2024. Yang dimana sebanyak 1,6 juta formasi itu akan diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Lebih lanjut, seperti yang dikutip dari pernyataan Bapak Abdullah Azwar Anas, yakni Menteri Pan-RB, mengatakan bahwa semoga dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. Kemudian, secara lebih rinci, pada CSN tahun 2024, pemerintah akan membuka formasi sebanyak 2.302.453 formasi, yang dimana sebanyak 690.822 formasi nantinya akan dialokasikan untuk pengadaan CPNS. Nah, formasi ini akan diprioritaskan bagi lulusan baru atau fresh graduate. Sementara jumlah yang disediakan untuk kebutuhan pegawai P3K yakni sebanyak 1.605.694 formasi. Alokasi untuk P3K inilah nantinya yang akan diprioritaskan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer melalui alih status menjadi P3K. Jadi, skenario-nya itu teman-teman adalah bahwa nantinya diharapkan semua teman-teman honorer nantinya itu akan terserap di formasi yang sebanyak 1.605.694 formasi. Kemudian, pemerintah mengalokasikan pengadaan P3K itu untuk instansi di tingkat pusat maupun di daerah. Lowongan yang dibuka adalah tenaga kesehatan, tenaga guru, dan juga tenaga teknis. Sebelumnya, Bapak Abdullah Azwar Anas pernah mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K yakni sebanyak 1,6 juta orang. Dia mengatakan, pemerintah sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN ini, supaya tidak terjadi lagi pemecatan massal seiring dengan keputusan pemerintah menghapus keberadaan dari tenaga honorer. Seperti yang dikutip dari pernyataan Bapak Anas dalam rapat dengan Komisi 2 DPR pada bulan November tahun lalu, yakni proyeksi non-ASN ini ada sebanyak 1,6 juta, di mana XTAK2 atau yang kita kenal sebagai tenaga honorer kategori 2, yakni sebanyak 130.495, dan untuk umum yakni sebesar 1.475.694. XTAK2 merupakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD. Anas mengatakan pemerintah sudah memiliki rencana terkait nasib 1,6 juta tenaga honorer tersebut. Namun, dia mengatakan rencana tersebut masih perlu dikonsultasikan lebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. Oleh karenanya, kita tunggu saja rencana apa nanti yang akan dimaksud oleh Bapak Menteri. Semoga bisa mengcover semua dari teman-teman tenaga honorer. Perlu diingat bahwa penyelesaian nasib tenaga non-ASN menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang disahkan oleh DPR pada akhir 2023 lalu. Undang-undang tersebut
memerintahkan masalah tenaga honorer harus selesai paling lambat Desember tahun 2024. Jadi itulah informasi terkait tentang bagaimana kejelasan nasib dari teman-teman honorer pada tahun 2024 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.